Saya kembali ke aplikasi. Nah, tadi kan ini laptop tadi ya. Saya seharusnya kan dari kriteria yang tadi seharusnya masuk ke Intracom kan. Nah, coba dibuat angkanya. Soalnya 11 juta. Oke. Di aplikasi nanti otomatis langsung berubah ada jadi Intracom. Kalau di bawah 250.000 dengan kriteria tadi misalnya 249.000. Tuh dia jadi Extracom. Oke. Oke. Kalau misalnya ini masa manfaatnya kita buat lebih kecil dari 12 bulan nih contohnya, kecil 12 bulan, dia langsung berubah jadi BHP. Barang habis pakai sesuai dengan kriteria yang tadi yang saya jelaskan. Oke. Ini Intracom, mereknya apa? Misalnya Acer gitu. Ukurannya berapa inci? Ukurannya berapa inci dibuat? Bahannya apa? Aluminium. Kalau untuk komputer, laptop itu bahannya dia aluminium ada juga tuh. Plastiknya ada juga. Jadi bahannya itu biasanya campuran. Bahannya campuran. Oke. Gaduh. Oke, bahannya campuran. Tahun belinya 2021 otomatis, cara perolehannya otomatis. Letaknya di mana dibuat? Misalnya di kantor sekolah gitu. Oke. Kondisi awalnya pasti baik nih. Keterangannya dibuat aja laptop Acer gitu. Itu aja. Oke, jumlahnya ini nggak akan bisa nih diklik-klik. Dia otomatis 1. Nomor referensi diambil aja dari atas. Di copy, pindahkan ke nomor referensi. Oke. Kalau sudah, simpan. Oke. Itu dia selisihnya sudah 0, berarti hasilnya sudah selesai. Kalau mau ubah, tinggal ubah. Oke, ada pertanyaan di perawatan dan mesin? Aset perawatan dan mesin? Udah pusing, udah ngantuk dari pagi sampai sore? Ada pertanyaan Bapak Ibu di menu aset? Lanjut? Lanjut. Lanjut, oke. Itu terakhir, udah selesai. Nah, kita mau ngelihat hasil inputannya. Kita lihat hasil inputannya ada di menu laporan aset. Oke. Oke. Di laporan aset ini ada berapa kriteria nih? Ada KIP B, KIP E, KIP E Extracom. Cuman kalau di Wonogiri nggak ada nih KIP E Extracom nih. Yang ada KIP E. Oke. Yang pertama saya mau contohkan buku penerimaan barang bos. Ini Bapak Ibu bisa cetaknya per bulan ya. Per semester. Oke. Kalau misal mau ngelihat datanya dalam 1 tahun, mau ngelihat data 1 tahun, Bapak Ibu bisa cetak per tanggal nih. Oke. Dicetak per tanggal. Oke.
Kalau mau ngelihat datanya per tahun, ulang lagi mesti lihat per tahun, cetak per tanggal boleh. Misalnya per tanggalnya dibuat tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Oke. 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Berarti ini kan data 1 tahun kan? Baru kita cetak. Kalau di Wonogiri biasanya per semester. Per semester ya? Ya nanti coba saya. Ya, kalau misalnya per semester, nanti Bapak Ibu bisa cetak nih per bulan nih. Bulan Januari cetak sampai bulan Juni. Karena hitungannya per semester juga itu. Oke. Ini saya mau contohkan, mau ngelihat datanya ya. Nah, di laporan buku penerima barang BOS, itu tadi ada tuh ilmu pengetahuan umum dengan judulnya buku tema 1 kelas 1 tadi, dengan harga 117.500 ada 30 unit laptop 1. Oke, ini buku penerimaan barang BOS. Nah, setelah itu setelah itu KIP B, cetak KIP B-nya tinggal dicetak. Ini KIP B ini. Sama seperti ini formatnya Bapak Ibu. Kartu inventaris barangnya. Ini KIP B. Yang banyak itu KIP E. Contoh KIP E. Oke, ini yang KIP E. Nih, pasti Bapak Ibu yang tebal itu cetak laporannya yang KIP E itu nanti. Nah, untuk ini, untuk laporan aset, untuk aset ini nanti kita bisa integrasikan ke aplikasi aset Pemdanya. Saya boleh tahu di Wonogiri itu aset BMD-nya pakai aplikasi apa ya Bapak Endar Dinas Pendidikan? Kami malah yang di BOS kan kita belum tahu aplikasi apa. Mungkin dari teman-teman yang di Korwil itu kan yang ada sebagian yang ngurusi aset mungkin lebih tahu Mas. Oh gitu. Nanti kalau misalnya dia biasanya kalau ada namanya Simda BMD, kalau misalnya pakai aplikasi Simda BMD nanti kita bisa integrasikan ke Simda BMD-nya. Jadi istilahnya di Simda sekolah nggak perlu lagi input di Simda BMD-nya. Jadi nanti integrasi langsung ditarik datanya dari Simbos saja gitu. Oh, ya, seperti daerah-daerah lain tuh sudah integrasi semua tuh. Oke. Cocok. Oke, sampai akhir ini ada pertanyaan di aset sama SPTJM? Pertanyaannya ini Pak, biasanya kan pengurus aset sama pengurus barang itu kan, bendahara sama pengurus barang itu kan berbeda. Sedangkan di penandatanganan ini kan hanya kepala sekolah sama ya.
Nah, prosesnya misalnya berbeda bagaimana Pak? Gini aja Ibu, di sini kan bisa diketik nih. Misalnya keep A, jabatannya apa nih? Misalnya pengurus barang. Misalnya sini kepala sekolah, oke ya. Kepala sekolah. Nah, di sini bisa diketik nih. Bisa diketik, misalnya pengurus barang, jabatannya. Namanya misalnya siapa? Misalnya NIP-nya berapa? Tuh. Bisa dari situ. Bisa diketik di sini. Iya, bisa diketik nih. Nah, dia sebenarnya di aplikasi itu ketika kita cetak, dia bukan ngambil nama yang ini, tapi nama yang di bawah ini. Ini bisa kita rubah-rubah nih. Oke. Ini contohnya nanti. Nah, ini contohnya nih. Pengurus barang namanya Dedi gitu. Mengetahui kepala sekolahnya sebagai pengurus barang. Itu bisa diketik. Tinggal Ibu ketik aja nanti. Masalahnya di situ inputan pegawai baru 3 tuh. Kepala sekolah, bendahara, sama komite. Yang lainnya kalau misalnya nggak ada, bisa diketik di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Sedikit masukan terkait aplikasi untuk penandatanganan yang utamanya dengan yang sering dicetak, itu mohon untuk penandatanganan langsung dilingkan saja Mas. Contohnya untuk RKAS mungkin yang tanda tangan komite itu ketika nanti kami mau cetak itu udah langsung muncul datanya ini, langsung kita tinggal cetak gitu. Kalau setiap kita mau cetak harus klik ini dulu, itu dulu. Terus langkahnya itu harus beberapa kali langkah. Mungkin untuk kami teman-teman yang di Korwil yang sudah mungkin mengetahui langkahnya, itu mungkin bisa. Tapi kita mengantisipasi data, meminimalisir data yang salah. Terutama di cetak atau mungkin di menu-menu lain untuk pemilihan kepala sekolah, untuk yang pengisian dengan nama bendahara itu mohon dilingkan sekalian saja kalau bisa. Seperti itu. Sebenarnya kalau itu ini tinggal dipilih aja gini Bapak. Nah, kan tinggal pilih. Dia kan kalau cetak laporannya kan bukan setiap saat. Ini kan kalau misalnya mau cetak laporan kan ini kan hanya ketika sekolah hanya mau untuk menandatangan, kalau hanya untuk menandatangani ya, barulah dipilih. Teman kalau cuma hanya view nggak usah dipilih ini ya. Nah, cuman kalau misalnya seperti itu, coba nanti saya pikirkan dulu gimana cara otomatisnya. Ya, biar lebih enteng. Artinya kita meringankan beban pekerjaan teman-teman yang ada di sekolah seperti itu. Artinya tidak terlalu banyak proses. Kita juga mengerjakannya minimalisir kesalahan, kan seperti itu. Artinya ketika kita masukkan entah itu di transaksi bank ataupun di belanja tunai, kan seperti itu data pegawainya sudah langsung otomatis menyebar ke masing-masing menu, kan seperti itu. Ya, masalahnya gini juga, takutnya nanti di data pegawainya ini nanti dibikin aktif semua nih. Misalnya ada beberapa kali ganti kepala sekolah nih. Bisa jadi di sini kepala sekolahnya ada banyak kan setiap tahunnya. Nah, bendaharanya juga banyak. Pas kita milih di sini, di laporannya, jadi bingung mau yang mana gitu. Tuh. Kembali lagi ke sekolah, kalau misalnya mau otomatis kan, kembali lagi ke sekolahnya. Di menu pegawainya harus diperhatikan kalau misalnya udah nggak aktif, tinggal ubah. Jangan dibuat aktif semua. Kalau dibuat aktif semua, nanti di sini bingung deh jadinya nih. Di sini ya. Gitu. Masalahnya cuma di situ. Oke?
Tanya Pak dari Karangtengah. Ya. Terima kasih. Yang pertama saya mau mengulas tadi untuk belanja tunai. Saya agak penasaran tentang rekanan tadi. Bagaimana biar keluar otomatis? Kayaknya tadi dijelaskan ada yang bisa keluar otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua tentang aset Pak Malan. Jadi gini. Sepengetahuan kami untuk bendahara itu kan kita memang ngupruk masalah anggaran gitu Pak. Cuman kalau untuk aset itu kan ada petugasnya sendiri. Nah, gitu ya. Ya, bagaimana kalau aplikasi ini biar itu lebih meringankan tugas bendahara? Aplikasi ini bisa menarik dari data-data aset yang dimasukkan oleh petugas barang itu. Seperti itu. Ya. Jadi kami tidak ini saya juga belum tahu masalah aset dan lain-lain. Saya terus terang pas menyimak agak pusing Pak Malan. Jadi asetnya gini-gini gitu agak pusing. Jadi yang lebih beratnya malah di laporan aset. Itu yang kedua. Yang ketiga, selama beberapa tahun ini yang sering istilahnya ditinjau ataupun di Monef itu kan tentang barang dan jasa, barang habis pakai. Nah, itu tadi kan untuk laporan aset ada yang barang habis pakai. Saya kira itu belum diberikan contoh seperti itu, Pak. Terima kasih itu dulu. Ya. Saya yang pertama yang nomor 3 dulu nih. Kalau barang habis pakai itu, kenapa saya nggak buat contoh? Itu rata-rata sekolah udah buatnya di ini, belanja barang dan jasa. Makanya dia nggak muncul di sini. Di asetnya ini. Nih di sini nih. Dia barang dan jasa tuh yang kodenya 512, dia nggak muncul. Nah, kalau Bapak Ibu pilihnya ini belanja modal, misalnya pilih ya misalnya flash disk ya. Misalnya flash disk, barang dan jasa atau BHP. Nah, di sini ya nanti tinggal dipilih. Setahu saya itu pasti Bapak Ibu udah masukin ke belanja barang dan jasa. Nanti sama juga kalau Ibu masukin ke aset, belanja modal aset, nanti barang-barang yang tadi itu, yang barang habis pakai itu dianggap habis juga tuh, reclass barangnya itu. Tuh, kecuali yang tadi barang-barang yang besar seperti laptop yang harga sama manfaatnya di atas 1 tahun, nah itu baru dicatat di asetnya. Tuh, kalau itu enggak di barang dan jasa. Saya nggak bisa contohkan karena saya nggak ada nginput belanja modal di dalamnya itu untuk yang barang-barang tadi, yang BHP tadi, barang habis pakai gitu. Oke, Pak. Nah, yang ya. Untuk selama ini kan yang sering dimintain laporan malah barang habis pakai itu, Pak. Untuk ya, yang itu bukan asetnya, Bu. Itu beda lagi. Nanti ada di aplikasi ini untuk laporannya itu. Yang kalau di aplikasi, kalau yang untuk laporan itu, dia hanya ngelihat nilainya aja, angka totalnya. Misalnya berapa nge-lag suaranya. Hilang. Tunggu sebentar. Tes, ada? Oke, saya jelaskan. Oke, yang untuk barang habis pakai itu laporannya bukan di aset. Itu laporannya tersendiri, itu barang habis pakai yang dari barang dan jasa, bukan yang dari belanja modal. Nah, itu kalau yang di aplikasi kita itu ngelihatnya bukan jumlah barangnya, cuman dilihatnya dari nilai misalnya Ibu ada pembelian buku nih kertas A4 F4, nah totalnya itu misalnya ada sekitar 5 juta nih, nah yang sudah habis terpakai buku kertas A4-nya itu misalnya 45 juta, totalnya udah terpakai nih, nah sisanya 5 juta, nah itu dia melihat hanya di sisi angkanya aja, angkanya. Tapi dari sisi barangnya berapa, misalnya 50 rim nih, yang terpakai 5 rim. Nah itu dia di aplikasi kita nggak bisa nyajikan seperti itu. Itu udah di aplikasi berbeda lagi.
Tuh. Nah, kalau yang satu lagi nih, yang pertanyaan nomor 2 atau nomor 1 tadi tuh. Yang nomor 2, yang masalah yang yang bagian barang ya. Kan bendahara sama barang kan sesuatu yang beda nih. Nah, itu nanti bisa kita buatkan user khusus tim asetnya. Contohnya gini. Saya contohkan buat tim aset. User management. Keren lagi kalau ada laporannya mulu. Kita kan yang barang habis pakai kan mesti awake dhewe mitat-mitat ya Mbak ya. Bos sithik. Oke, nanti bisa dibuatkan user khusus tim asetnya. Jadi dia nanti ngelihatnya cuma 2 menu. Tuh 2 menunya aja cuma ngelihatnya, aset sama laporan aset. Mantap. Nah, kalau yang saya mau ngelihat dulu yang khusus untuk barang yang habis pakai tadi laporannya yang secara angka ya. Yang secara angka itu cuman muncul itu menunya. Ada namanya menu suplemen laporan keuangan nih. Nah, nih, yang ini kan Mbak Ibu maksud laporan persediaan. Oh iya. Nih, saya contohkan laporan persediaannya. Tapi di sini hanya ngelihat sisi angka. Tuh, dia ngelihat hanya sisi angka. Berapa barang yang ini alat tulis kantor nih, dia nggak dirinci, kertas, HPS nggak rinci, cuman alat tulis kantor ada berapa nih persediaannya, yang udah terpakai berapa, terus yang belum, yang sisanya berapa gitu aja dia. Ini dia ngelihatnya, ya? Ya misal kedepannya itu ditambah yang rinci gitu bisa ya Pak ya? Yang rinci itu udah beda sistem lagi tuh biasanya Ibu. Oh gitu, ya udah. Oh, udah beda sistem gitu. Dia kami yang agak kesulitan kan di situ. Seringnya kan kita pilih-pilih secara rinci nih. Ya, karena di BPK itu biasanya dia minta, kalau misalnya daerah udah WTP ya, biasanya dia minta laporan persediaan gitu. Cuman di aplikasi yang dalam satu aplikasi Sibos ini belum bisa kita sajikan gitu. Dia ada di aplikasi lain dia. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang rekanan keluar secara otomatis. Oh ya, rekanan. Nah tadi kesimpulannya macam ini, rekanan mau dibuat satu aja terlampir atau nginput satu nih? Terlampir Mas. Nah kalau misalnya mau dibuat terlampir, nanti saya otomatiskan yang kan mana ya, belanja tunai. Kan pasti nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau laporan kan bukti-bukti itu jangan sampai hilang ya. Nah itulah nanti dilampirkan dengan yang BKU-nya dan yang lain-lainnya.
Tunggu, biar saya buat aja langsung terlampir. Terlampir. Rekanan. Oke, nah nanti di rekanannya tinggal pilih aja terlampir nih. Oke? Ya, just. Oke, nah. Terima. Tapi jangan sampai lupa ya ketika mau merubah transaksi. Ini kalau kita rubah transaksi, simpan dia nggak bisa nih. Merah dia, karena anggarannya 0 dia. Oke? Ketika mau merubah transaksi, pilih ulang rekeningnya. Ini nggak bisa nyimpan kan? Pilih ulang rekeningnya. Ini apa tadi? Bahan cetak 26. Oke, habis itu simpan. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah Pak, terima kasih. Oke, nah sebelum ditutup, saya mau ngeliat nih. Ini nanti khusus saya kasih ini, tapi bukan untuk sekolah ya, ini untuk tim adminnya, admin dinasnya, baik itu untuk kepala dinas, Pak Sekretaris, atau Pak Kabitnya, atau tim bosnya. Ini ada namanya Sistem Informasi Eksekutif Dana Bos. Di sini nanti tim dinas bisa melihat inputan data yang diinput oleh sekolah. Nanti saya bagikan user sama passwordnya. Saya lihatkan dulu. Jadi tim dinas bisa cross check dari sini. Oke. Nah, ini kita bisa melihat grafik-grafiknya nih. Misalnya RKS. Kita lihatin satu-satu. Nih, pagu dananya ada sebesar 11 M. Inputan pengeluarannya baru diinput sekitar 2 M. Ini data-data ini diambil dari anggaran kas. Nah, mau ngelihat per sekolahnya, nanti dinas tinggal ngelihat dari sini nih. Tuh, SDN 2, bilik kurit. Pagunya berarti belum sama. Gitu. Oke. Saya cek lagi, nanti, nah, nih progress entry RKS-nya. Di sini nampak nih. Ada yang negeri ada sekitar 825 sekolah. Pagu dan belanja belum samanya ada sekitar 81 sekolah nih belum. Oke. Belum entry sekitar pagu dan belanja belum sama ada 81. Yang belum input ada 744. Yang sudah entry, ini kalau yang sudah entry maksudnya penerimaan sama pengeluarannya diangkat ya, di anggaran kas. Penerimaan pengeluaran di anggaran kas, kalau belum sama, kalau belum ada entry di anggaran kas, dia pasti 0 nih. Belum ada ini, sudah entry. Kalau misalnya kalau penerimaan sama pengeluaran sudah sama di anggaran kas, dia masuk ke sini nih, sudah entry. Sekarang kan 0 nih, belum ada yang selesai. Oke, karena baru kan. Nah, kalau belum entry,
Nih kalau yang kotak yang belum entry ini, walaupun di RKS dia sudah input, sekolahnya sudah input di RKS, tapi anggaran kasnya belum diinput, statusnya sama, belum entry. Oke, kalau pagu dan belanjanya belum sama, ini ada sekitar 81 sekolah nih, berarti yang coba-coba nih. Ada 81 sekolah, berarti masih proses tuh. Di sini bisa filter nih. Kita lihat. Nah ini sekolah-sekolah yang masih, yang baru-baru input nih. Nampak semua. Jadi tim dinas nanti bisa cross-check dari sini nih, sekolah mana nih yang belum selesai inputannya, bisa lihat dari sini. Dari grafiknya. Oke, semuanya ada grafiknya nih. Nih ada data SPTJM, sekolah mana yang belum buat SPTJM. Ketahuan semua nih. Sudah SPTJ ada 2 sekolah. Oh, belum dihapus tadi ya, 2 sekolah tadi ya. Tuh, sudah SPTJ, SD Negeri, Gendungan sama SD Gojati. Tuh. Ini nampak semua. Oke, itu nanti khusus tim admin dinas. Kalau sekolah nggak perlu melihat yang gini. Ya kalau sekolah ya yang harus diinput datanya ke aplikasi Sibosnya gitu. Oke, itu aja dari saya. Ada lagi pertanyaan? Mas. Kalau yang ini ya. Ini dari Tertomoyo mau tanya di bagian belanja tunai untuk cetak bukti pembayaran itu kan setiap belanja, apa nggak bisa kalau kita cetaknya misalkan 1 bulan atau 1 tab itu bisa tidak? Nggak bisa Ibu, nanti banyak di atasnya nanti nih ya, sampai banyak deh. Anak baik. Berarti kita cetaknya tetap per belanja gitu Mas? Per belanja, kalau ngecetak gitu nanti banyak dia ke bawah tuh, berat nanti dia. Oh gitu, iya Mas. Iya, ya. Oke, cuman ini sekarang ini di RKS Bapak Ibu sebenarnya di sini nanti ada muncul yang namanya permintaan revisi sama permintaan verifikasi. Kenapa saya nggak munculkan? Karena kan Bapak Ibu inputnya di pertengahan nih. Kalau saya munculkan itu, Bapak Ibu harus selesaikan dulu RKS sama anggaran kasnya baru bisa ke bawah, gitu. Saya contohkan di Kabupaten Magetan. Oke. Nah di RKS ini contohnya ya. Nah ini ada tombol verifikasi sama revisi. Cuman itu nanti kalau misalnya RKS sama anggaran kas Bapak Ibu udah selesai, nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi nanti saya jelaskan yang verifikasi revisi. Bapak Ibu nanti sekolah cuman klik aja, klik verifikasi, klik revisi, itu aja tugasnya. Cuman sekarang saya nggak munculkan karena Bapak Ibu inputnya di pertengahan nih. Udah ada transaksi semua, nanti agak repot kalau saya munculkan itu. Kecuali nanti kalau untuk tahun 2022 ya, baru saya munculkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah, Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan? Pak Sarwoko, sudah ada Pak Sarwoko? Iya Mas. Nanti dibuatin aja grup Pak ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti dari situ aja. Cuman nanti di grup itu jangan dimasukkan semua sekolah. Setidaknya tim yang sekarang ini, tim yang sekarang sama nanti saya sama Pak Ahmad nanti masuk situ gitu. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang mau bertanya nanti jangan ke saya dulu, tapi ke tim Pak Sarwoko dulu, nanti ke saya gitu. Siap. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita udah tinggal sebentar lagi sudah jam 4. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, materi saya sama Pak Ahmad sudah selesai sampai sini. Saya harapkan
Bapak Ibu menginput data-datanya ke aplikasi SIPOS agar nanti di akhir tahun enak narik datanya semuanya gitu. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga kita nanti bertemu tatap muka di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.